Yo, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita kita awali dengan diperlihatkannya sebuah suku yang dipimpin oleh Raja Veron. Mengetahui kemampuan bertarung dari Matthaius, Raja Veron pun sengaja membayar Matthaius, Joseph dan juga Rama untuk membunuh Raja Memnon. Namun Takmet, putra dari Raja Veron, terlihat menolak usulan ayahnya itu. Hal itu karena bayaran diberikan adalah sisa harta yang mereka miliki. Matthaius dan rekan-rekannya akhirnya berangkat menuju suku yang dipimpin oleh Raja Memnon. Setelah sampai di sana, mereka pun bersiap untuk menjalankan misi pembunuhan di dalam suku tersebut. Saat pertama kali mendarat di tengah-tengah suku tersebut, hal pertama yang ditemui Matthaius adalah seorang pencuri yang sedang dihukum, namun Matthaius tak menghiraukan itu semua. Misi mereka kali ini adalah membunuh penyihir terlebih dahulu. Penyihir yang merupakan tombak bagi Memnon, di mana ia bisa membantai semua suku dengan bantuan penglihatan dari sang penyihir tersebut. Oleh sebab itu, Matthaius, Joseph dan juga Rama pun akhirnya berpencar. Dengan sangat hati-hati mereka menyusup ke dalam agar tidak diketahui. Setelah bertemu di sebuah titik, mereka pun bersiap memasuki tenda penyihir. Namun, siapa sangka para prajurit Memnon ternyata telah mengetahui pergerakan mereka dan segera mengepung mereka. Rama pun mati terkena anak panah, Joseph berhasil ditangkap sedangkan Matthaius berhasil melarikan diri. Akhirnya Matthaius berhasil masuk seorang diri ke dalam tenda penyihir di sana. Di sana, ia bertemu seorang penyihir cantik bernama Cassandra. Cassandra adalah orang di balik kesuksesan Raja Memnon. Tak lama kemudian, para prajurit termasuk Raja Memnon masuk ke dalam tenda penyihir dan mengepung Matthaius. Di balik mereka keluar Takmet yang tak lain tak bukan adalah putra dari Raja Veron. Bukan hanya berkhianat, Takmet bahkan telah membunuh ayahnya sendiri demi bisa diakui oleh Raja Memnon. By my father's head. Selain itu, Joseph akhirnya dibawa masuk dan dieksekusi di depan Matthaius, dan sekarang giliran Matthaius untuk dieksekusi. Namun Cassandra berkata bahwa mereka dilarang oleh para dewa untuk membunuh Matthaius malam ini, dan jika mereka melanggar larangan tersebut maka para dewa akan murka. None this night. Just the gods. Keesokan harinya, Matthaius terbangun di tengah hamparan padang pasir dengan seluruh tubuhnya telah terkubur. Ia terkubur di sana bersama seorang pencuri yang semalam bertemu dengan Matthaius. Di tempat itu, orang-orang tidak dieksekusi dengan pedang, namun mereka akan digerogoti oleh ribuan semut rang-rang hingga tersisa hanyalah tulangnya saja. Beruntung, dengan bantuan pencuri yang bernama Arbit, Matthaius pun berhasil selamat dari tempat tersebut dan segera kabur dengan satu syarat: Arbit ingin ikut berpetualang bersama dengan Matthaius. Yes, I promise. Remember, you are an Acadian. Mother! So, where are we going? Di waktu yang sama seperti biasanya, Cassandra diminta untuk melihat masa depan. Cassandra pun melihat sebuah penyerangan terhadap suku Memnon yang akan dilakukan oleh suku lainnya. Mendengar hal itu, Memnon langsung menyusun strategi untuk melawan penyerangan itu. Di sini, kita juga akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa Cassandra akan kehilangan semua kemampuannya jika ia tidur dengan laki-laki. On a throne, and in the day I speak of, is the day I no longer need. Di tempat lainnya, terlihat Matthaius juga Arbit yang kembali datang ke wilayah Memnon untuk membalaskan dendam mereka. Never make it through those gates. Mereka pun akhirnya berhasil masuk dengan cara mengelabui para penjaga gerbang. They'll be heading for sure this time. They'll be all the prettier with that. Now, if there's anything else you'd like.
Sampainya di dalam, Matius perlahan berjalan sembari menyusun strategi. Ia pun dihampiri oleh segerombolan anak yang mengaku sebagai penunjuk jalan. Namun kemudian, segerombolan anak itu malah mencuri uang yang dibawa oleh Matius. Beberapa anak ini bahkan bekerja sama sampai membuat Matius kebingungan. Namun beruntunglah Matius akhirnya mendapatkan uangnya kembali setelah menargetkan satu anak. Anak lelaki itu pun diberikan tawaran bahwa ia akan mendapatkan imbalan berupa satu keping uang jika ia bisa membawa Matius masuk ke dalam istana Memnon. Dan benar saja, dengan bantuan anak itu Matius akhirnya bisa masuk ke dalam istana. Karena banyaknya penjagaan, Matius pun masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu terdapat seorang ilmuwan lengkap dengan semua hasil penelitiannya. Are you going to kill me? Maybe later. Ilmuwan itu sepertinya tidak memihak kepada Memnon dan ia hanya dipekerjakan oleh Memnon. Dari ilmuwan itu, Matius pun akhirnya mengetahui lokasi Memnon sekarang. What terrible things. Beberapa saat kemudian Matius pun akhirnya sampai. Sebelum melancarkan serangannya, Matius memberikan kepingan uang yang sudah ia janjikan kepada anak tadi. Matius pun akhirnya menaiki sebuah menara yang bersiap untuk memanah dari atas sana. Sayangnya, serangan itu pun akhirnya gagal dikarenakan ia terpaksa harus menyelamatkan anak kecil yang telah menolongnya tadi karena anak itu tertangkap dan dituduh mencuri uang yang diberikan oleh Matius. Karena hal itu, Matius pun akhirnya ketahuan oleh Memnon dan bala tentaranya. Matius kembali berlari dan masuk ke ruangan ilmuwan tadi. Dengan cepat Matius menggunakan alat penelitian ilmuwan berupa ketapel raksasa untuk kabur dari tempat itu sebelum ketahuan. Man. Tak disangka, Matius malah mendarat di tempat yang salah. Dia pun kembali dikejar oleh begitu banyak pasukan. Ingin menyerah, Matius pun melompat dan mendarat di tempat Cassandra. Well, are you going to try to kill me or just stare at me? Cassandra yang terlihat kaget dan sepertinya akan melawan. Akhirnya, hal itu membuat Matius terpaksa membawa Cassandra untuk kabur melalui saluran air di dalam bak pemandian. Keduanya pun akhirnya berhasil keluar dari wilayah Memnon. Alas. Di luar istana, Matius dan juga Cassandra pun bertemu kembali dengan Arbit yang sedang membawa unta milik Matius. Setelah itu Matius, Cassandra dan juga Arbit pun pergi menuju lembah kematian dan bermalam di sana. The Valley of the Dead. I think we are. Yes. Sementara itu di tempat lainnya, Memnon mengirim beberapa pasukan untuk pergi membunuh Matius dan membawa Cassandra kembali. Give him this from me. Keesokan harinya, Matius sudah menyadari bahwa ia pasti akan menjadi incaran Memnon. Maka dari itu, ia pun menyiapkan segala strategi untuk melumpuhkan para pasukan tersebut. Dengan taktik dan strategi yang cukup matang, Matius pun akhirnya berhasil mengalahkan beberapa pasukan hingga tersisa satu orang saja. One more cowardly. Matius pun berduel 1 lawan 1 melawan prajurit itu dan tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Matius. Sebelum kematiannya, prajurit itu ternyata berhasil menusuk kaki Matius dengan sebuah anak panah yang sudah dilapisi dengan racun kalajengking yang membuat Matius pingsan. Pada malam harinya, racun itu pun mulai bereaksi di tubuh Matius. Sekujur tubuhnya demam dan dipenuhi dengan keringat. Cassandra yang melihat hal itu akhirnya menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh Matius. Dan kemudian Cassandra pun jatuh pingsan setelah menerima seluruh racun tersebut. It's a miracle.
Because I believe you can save the people. Keesokan harinya, Matayus pun terbangun dengan keadaan sehat. Ketiganya pun mulai untuk melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka ternyata bertemu dengan ilmuwan yang telah diusir dari wilayah Memnon. Ia pun akhirnya ikut dengan Matayus dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Matayus dan yang lainnya berhenti untuk sekedar mengisi tenaga di sebuah danau. Namun tak disangka mereka malah disergap oleh beberapa penduduk lokal di sana. Wilayah itu dipimpin oleh seorang bernama Baltazar. Matayus pun mencoba untuk bernegosiasi agar dirinya dan yang lainnya bisa bersembunyi untuk sementara waktu di wilayah Baltazar. Baltazar malah menolak negosiasi itu karena dirinya tak ingin memancing pertempuran dengan Memnon yang bisa membahayakan rakyatnya. Matayus pun memilih jalur bertarung untuk memenangkan negosiasi itu sampai akhirnya ia pun membuktikan bahwa ia pasti bisa menghentikan Memnon dengan mengalahkan Baltazar dalam duel 1 lawan 1 itu. Yes. Pada malam harinya, Cassandra melihat masa depan di mana wilayah Baltazar akan dihancurkan oleh Memnon dan pasukannya. Cassandra pun bergegas menyampaikan kepada Matayus tentang apa yang ia lihat. Namun Matayus pun mencoba menenangkan dan juga meyakinkan Cassandra bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun Cassandra malah melihat lagi bahwa Matayus juga akan mati terkena anak panah oleh anak buah Memnon. Cassandra menjadi sangat cemas melihat semua itu. Namun Matayus kembali meyakinkan Cassandra dan mengajaknya untuk tidur bersama. Keesokan harinya, Cassandra pun pergi dan kembali ke wilayah Memnon. Semuanya ini ia lakukan untuk menyelamatkan Matayus dan juga warga lainnya. Sesampai di kerajaan, Memnon terlihat tidak yakin dengan Cassandra. Ia pun memilih untuk menguji kekuatan sihir Cassandra. Ia menyiapkan beberapa guci yang telah diisi ular berbisa dan satu guci yang kosong. Kemudian Cassandra diminta untuk menemukan satu guci kosong dan jika Cassandra masih memiliki kekuatan sihir, tentunya ia akan dengan sangat mudah menebak guci yang benar. Di tempat lainnya, Matayus dibantu oleh Baltazar dan yang lainnya ternyata telah bergerak untuk menyelamatkan Cassandra sekaligus membunuh Memnon dengan melakukan penyerangan terhadap wilayahnya. Sampai akhirnya Matayus berhadapan langsung dengan Memnon. Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Memang Memnon bukan lawan yang mudah bagi Matayus. Bahkan Matayus pun terluka di beberapa bagian tubuhnya. Memnon juga menggunakan Cassandra untuk membuat Matayus semakin lemah. Sampai suatu ketika sebuah busur panah tepat mengenai punggung Matayus oleh anak buah Memnon. Seluruh kejadian yang menimpa Matayus sama persis dengan apa yang telah dilihat oleh Cassandra sebelumnya. Namun lagi-lagi Matayus menolak menyerah begitu saja. Matayus pun bergerak perlahan dan mengambil busur panahnya dan dengan menggunakan anak panah yang menancap di punggungnya, Matayus pun mulai memanah Memnon. Catch this. Dengan kekalahan itu, semua rakyat pun sepakat untuk mengangkat Matayus sebagai seorang raja yang baru. Film diakhiri dengan persahabatan di antara Matayus dan juga Baltazar, I have to look after my own. serta kehidupan Matayus dan Cassandra yang hidup bahagia bersama rakyatnya. Dan alur cerita film ini pun usai.